Halo Reporters, semangat pagi. Ntar, gue melipir dulu, bahaya sambil nyetir ya. Oke, kenalin gue Nanda, buat tim COE Kuala Namu 2020. Kali ini tim COE ingin mencoba menghibur rekan-rekan semua dengan sebuah konten, yang mana dalam konten ini nanti kita meminta rekan-rekan kita untuk menceritakan pengalaman mereka. Nah, ini pengalamannya beda dari pengalaman yang lain nih, soalnya kita akan minta mereka menceritakan pengalaman horor mereka. Penasaran kan? Menarik kan? Nah, pasti banyak nih ceritanya nih. Pada episode 1 ini, gue sudah meminta salah satu rekan kita untuk menceritakan pengalaman horornya. Ya, kira-kira gimana ya ceritanya ya? Penasaran? Apa saja ceritanya? Siapa orangnya? Ikutin gue terus dalam cerita petugas. Oke, gue udah sampai bandara. Kita akan samperin orangnya. Tapi sebelumnya, karena ini masa pandemi, kita harus pakai masker. Oke? Tangan gue satu megang kamera. Assalamualaikum. Apa kabar, Rip? Baik. Udah siap belum? Apain? Tapi katanya mau cerita-cerita. Oh, sudah. Oke ya, kita cerita ya. Oke. Ya, sekarang gua udah sama Mas Arif. Ya. Ya, dari Dinas IT. Nah, pada episode ini Mas Arif dia akan cerita nih pengalaman dia tentang hal-hal yang membuat dia takut gitu. Pernah ngalamin? Pernah. Salah satu contohnya seperti apa tuh Mas Arif? Tapi ini nggak harus lucu kan ya? Nggak harus lucu. Kan ya? Misalnya gini, kan dulu Mas, gue gak enak nih manggil Mas karena teman sekantor, gue panggil Lu aja. gue aja. Lu dulu kan masuk di bandara ini tahun 2016. 15 ya? 2015, sorry maaf. Itu kan jatuhnya baru banget ya? Iya. Baru banget beroperasi Kuala Namu gitu kan. Toh itu karena biasa kan kalau gedung baru, proses pembangunan kan lama kosongnya. Iya. Apalagi ini kan dulu bekas kebun ya, hutan kebun sawit kalau nggak salah itu ya. Jelas kalau pribadi pasti ada lah yang kayak gitu-gitu Oh, kan. jelas. Nah, pernah ngalamin nggak Pernah pas banget. baru-baru itu? Coba. Jadi berarti ini gue cerita yang di bandara aja ya. Wah, ya boleh. Sebenarnya banyak sih, waktu kecil pun udah banyak cerita horor, pengalaman horor gitu. Tapi untuk di bandara sendiri pernah kejadian itu, kalau nggak salah itu tahun 2015. Jadi kita nih ada investasi masalah penarikan kabel untuk IPOS gitu kan. IPOS, jadi untuk perangkat di tenan itu, electronic point of sales. Jadi untuk penarikan kabel ini kami biasa melakukannya malam supaya nggak mengganggu operasi pada siang hari. Nah, pas malam itu bagian kami yang narik gitu, bagian shift kami yang narik gitu. Jadi ketika kami narik kabel itu di lantai 2, itu dekat tenan bakso Malang yang di pojokan sana lantai 2, dekat check in check in Garuda gitu. Nah, itu tarikan kabelnya itu ke arah ruang AHU di lantai terminal
luar gitu. Itu ruangannya horor sekali gitu, gelap, Ya, kalau pengap. yang belum tahu, AHU itu ruangannya tuh untuk AC ya. AHU kan Iya. chiller tuh ya. Itu kan pasti kosong, ketutupan, kosong. Ya orang paling untuk maintenance saya yang datang. Jadi ya bisa dihitung lah berapa kali datang ke sana Iya. kan. Pasti banyak kosongnya gitu. Lebih banyak kosongnya, Terus? udah gelap, pengap gitu. Gelap. Jadi Gelap ya, dingin ya kan. jadi kami bertiga lah itu, karena untuk ke ruangan itu malam hari kalau cuma sendiri, waduh, lu kuat banget itu. Kalau kesana, Iya, gua pribadi kalau sendiri nggak berani. Takutnya kenapa-napa nggak ada yang nolongin kan. Nah, jadi pas kejadian itu kami bagi 2 lokasi lah, yang 2 orang di bawah di ruangan AHU itu, satu di atas yang untuk naik kabel. Nah, itu kejadian pukul 11 malam itu. Nah, kejadiannya itu ketika kami naik kabel gitu kan, dari atas ke bawah untuk tenan ke bawah. Pada kabel udah ini nih, udah sampai ke area tenan. Berarti udah selesai dong. Yang di bawah juga udah dia ngulur gitu kan. Aku yang narik dari atas kan. Oke, kabel udah sampai area tenan. Pas kabel udah nyampe area tenan, kami kontakkan lah sama yang di bawah. Oke, kabel cukup nih. Nggak usah diteruskan lagi gitu, nggak usah diulang lagi gitu. Oke, cukup. Pas pada waktu itu teman-teman masih di bawah tuh. Oke, udah kabel udah pas, lalu aku krimping kabel gitu kan, krimping kabel buat koneksikan ke komputer gitu. Tiba-tiba nih kabel ketarik lagi nih menuju bawah nih, menuju bawah. Loh, kok ditarik lagi itu kan sama teman-teman di bawah kan? Itu Fikri sama siapa gitu, kalau nggak salah. Pasti tarik lagi bawah. Kita kontakkan HT dong. Woi berhenti, kok malah ditarik lagi kabel ke bawah gitu kan? Nah, yang di bawah jawab, nggak ada. Kita nggak ada naik kabel nih. Ini kabel tenang aja gitu nih. Padahal ini ketarik itu jauh kali itu. Serius, ini ditarik ini udah balik lagi nih ke area Ke bawah lagi. ke bawah lagi gitu. Dia kan di pojokan bakso Malang tuh ada lubang gitu kan. Jadi kita masukin kabelnya dari lubang itulah, dari lantai bawah ke lantai atas di lubang itu. Tiba-tiba tuh kabel ke bawah lagi tuh. Ketarik lagi tuh. Yang di bawah nggak ngerasa narik. Padahal itu kan kabel apa? Dari lantai bawah ke lantai atas langsung itu. Udah dipastiin terlalu jauh jaraknya sebenarnya kan. Dipastiin tuh nggak ada orang yang narik itu, atau Sempat apapun gitu. Sempat tarik-tarikan nggak? Sempat tarik-tarikan keras gitu. Nah, yang bawah dia ngerasa nggak ada narik kan. Awalnya pas di jalur dari bawah itu nariknya Mudah, santai aja gitu, Santai. enak aja gitu. Ya karena dia kan langsung nggak lantai 1 ke lantai 3 gitu kan, langsung aja lantai 2 ke lantai 3 gitu. Jadi jarak 2 meter lah iya, kalau nggak salah enak lah gitu nariknya. Tapi pas di krimping itu dia mau narik lagi tuh, ke bawah, balik lagi tuh. Dan di bawah dia nggak ngerasa narik itu. Oh, pas kejadian itu tuh udah nggak enak lagi perasaan nih. Udah nggak enak nih. Akhirnya kita skip dulu malam itu tuh. Udah, ini kita tinggalin dulu, tutup pintu, kita kabur lagi lah. Terus? Ini udah nggak bener nih kejadiannya. Nah, itu salah satu kejadian horor yang di terminal ini, yang aku alami pribadi gitulah. Pas waktu ini, kalau pas peralihan dari Satker ke gedung admin udah masuk belum? Udah masuk. Ikut nggak pas ada kita kan baru prepare untuk teman-teman office itu pindah kantornya itu kan kita prepare jaringannya tuh. Pernah gabung nggak? Pernah. Masa itu sebenarnya waktu ke gedung baru itu sebenarnya banyak kejadian juga tuh. Banyak banget. Gue sama Isan ngalamin itu Iya. sebenarnya. Jadi pas masalah jaringan juga, kita kan ngerapin kabel waktu itu antara jaringan 4 lantai ya. Iya. 4 lantai gedung itu. Jadi pas di lantai 2 itu, pas di area keuangan itu dulu ada sofa gitu kan. Iya benar. Ya kan? Jadi kan kerja ganti-gantian nih. Kita rame berlima waktu itu. Ngurus jaringan juga. Jadi itu pas jam 2 gue nyantai dulu istirahat kan. Gue guling di sofa di keuangan itu. Printernya ngeprint dong. Iya. Ngeprint tapi nggak ada kertas. Jadi kan kalau suara dia kayak, kalau printer kan biasanya ada untuk cleaning atau apa, biasanya bunyinya kan beda tuh. Ini bunyi ngeprint. Ngeprint gitu. Kayak ngeprint, jadi kayak ada kertas keluar tapi nggak ada yang keluar.
Nah itu gue lagi tidur, gue diem aja nih. Wah nggak bener nih dalam hati, tapi gue mencoba untuk santai kan. Nggak lama Isan datang. Isan datang nih. Wah lu enak banget tidur. Gantian lah dah. Gantian. Udah gue tinggal, gue tahu nih. Nggak lama dia balik. Isan balik. Wih, printernya ngeprint sendiri. Itu di lantai 2 tuh. Gedung admin. Kalau lu ikutan. Kalau admin sih banyak ya. Salah satu. Karena kan admin kan gedungnya kan udah lama jadi, cuman nggak langsung diisi. Iya, lama kosong. Hampir tahun lebih itu kosong itu. Setelah dia jadi benar-benar udah jadi. Nih gue juga ada nih pengalaman horor di admin. Ini tahu ruangan panel nggak? Jadi ruangan panel lantai 3 itu atau lantai 2. Lantai 2. Tempat ini kita shift ya. Tempat suite itu kan kalau lokasinya di depan toilet lah, depan toilet cewek cowok gitu lah kan. Ya, depan toilet. Jadi itu kan ada 2 pintu tuh. Ruangan panel sama ruangan pantry. Ya. Itu udah jam 12 malam. Kita naik kabel nih. Pokoknya kalau di IT ini naik kabel lah horornya gitu ceritanya. Kita naik kabel nih ke lantai 2 gitu kan. Malam. Jadi pas malam itu ada kejadian horornya itu dari pantry itu berarti kan mati lampu gelap ya. Dan pintu dikunci. Nah kami pun juga nggak bisa itu mau ngecek gimana gitu kan. Jadi di pantry itu ada orang ngaduk gelas. Kayak ngaduk gelas gimana gitu kayak bikin kopi, bikin manis, teh manis gitu kan. Itu bisa dipastikan itu dari sana gitu. Iya di sini, tapi kondisi karena lampu mati, pintu kekunci, jadi nggak bisa juga ngecek woi siapa di dalam gitu kan. Itu kan dekat ruang panel sama ruangan ya 1,5 meter lah pintunya. 1,5 meter dekat depan lagi. Didengerin aja. Didengerin. Kami lapor satpam itu. Wah, Bang. Itu di atas ada yang ngaduk teh, Bang. Ngaduk gelas, Bang. Ada orang lagi enggak selain kami? Enggak ada, Bang. Yang ada itu cuman di lantai 4 jaga TOC. Nah, berarti baru dong. Belum lama kejadiannya. Belum lama. Udah ada TOC juga. Udah ada TOC ya? Udah ada TOC. Nah, itu yang ada cuma di lantai 4 aja yang jaga TOC. Di lantai 2, lantai 3 enggak ada orang. Itu siapa yang ngaduk tuh, Bang, di pantry, Bang? Oh, mungkin si mbak-mbak itulah kata-kata abang security ini kan. Security ini. Jadi lu lantai 2, lantai 3? Lantai 2. Lantai 2 lagi? Lantai 2. Kalau lantai 3 itu kan dia jauh pantry-nya. Ini lantai 2, pas berhadapan langsung pintunya tuh. Berhadapan langsung pintunya tuh. Dan itu jelas sekali tuh. Ini. Lu sama siapa, Bud? Waktu itu sama siapa ya? Sama Iqbal atau sama Novel itu. Oh, kalau Novel kan baru ya. Masih kan? baru. Baru betul lah kejadiannya. Ketika masih zaman investasi tahun kemarin lah. Tahun kemarin. Nah, baru betul. Soalnya kalau gue pribadi pernah ngalamin di sekitar terminal ini udah lama. Soalnya kan 2013 itu kan baru beroperasinya di Bandara Kuala Namu. Ya wajar kan? Iya. Pembangunan bekas hutan juga sepi. Itu waktu baru masuk itu di 2013 di ruangan itu gelas plastik jatuh-jatuh gitu ya, kita biarin aja udah. Iya, jadi kan emang waktu dulu kan awal-awal itu penerbangan banyak tuh. Iya. Masih ya perpindahan dari Polonia kan. Masih ya jumlahnya belum meningkat seperti sekarang. Jadi ya kalau kita udah selesai pekerjaan ya udah, kalau nggak kita lihat internet, main game gitu kan. Itu lagi nonton YouTube misalnya, lagi lihat YouTube, tergelas jatuh, tas. Kita biarin aja. Karena kalau kita balikin lagi jatuh lagi. Itu di mana, di standby itu? Standby ini elektronik. Di pojokan tuh. Pasti tuh. Dulu sama kalau misalnya ke toilet harus berdua dulu. Iya. Oh, ada juga cerita waktu awal-awal masih proses pembangunan di daerah ini. Lion Air. Di bawah VIP itu ya? Ya dekat VIP, belakang VIP. Itu kan si siapa namanya?
kontraktornya dulu yang bagian untuk sistem announcer KS yang masang itu. Iya. Ya, sebelum asar tuh pagi mereka udah masang kabel speaker. Belum masak, Pak. Oh iya, masang kabel speaker. Ini orangnya langsung cerita. Namanya gue lupa. Udah rapi kabelnya, mau dicoba kan. Gimana manggil gitu. Nggak nyala di sebelah sana. Apa nih kan? Cek. Sendiri ngeceknya itu waktu asar ngeceknya. Jadi dia manjat nih pakai tangga, duduk kan dia. Kalau itu kan kita ada pipa untuk hidran yang kebakaran itu kan tebel-tebel tuh, besar-besar kan. Jadi didudukin bisa gitu. Dia duduk di situ sambil ngecekin. Itu kabel lepasnya rapi semua. Kan dia sejalur tuh, ada berapa speaker, lepas semua. Lagi karena dipasangnya, pasang lagi 1, 2. Pas dia noleh ke kanan, dia bilang ada cewek baju putih duduk di samping dia sama-sama di atas pipa tuh. Lu tahu ini kan plafon kita tingginya hampir 3 meter. Nah dia lompat dong. Set. Tapi nggak apa-apa. Ya. Efek kejut tadi kali ya. Kaget dia lompat, nggak kenapa-napa dia. Akhirnya besoknya baru dipasang lagi barengan rame-rame, nggak berani sendiri lagi. Itu kejadian, tapi kan itu kan udah lama ya. Itu di depan mata langsung gitu. Di depan mata langsung, makanya dia lompat gitu kan. Iya. Udah nggak kepake lagi tangganya. Karena dia langsung lompat. Langsung lompat coba bayangin. Tinggi ini lompat nggak ada di 4 meter nih kan. 3,5 ini kalau nggak salah nih. 3,5 ya tinggi plafon kita. Bayangin lah. Itu kan kalau yang gua alami kondisi waktu awal-awal dulu. Sekarang udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi, tapi gua baru tahu kalau misalnya pernah ngalamin. Kalau di admin kan emang mungkin karena dia aktifnya di pagi hari aja, pagi sampai sore, malamnya kosong, mungkin wajar ya ada aktivitas seperti itu. Tapi kan kalau di terminal sekarang kan hampir 24 jam orang berkeliaran gitu kan. Betul. Dulu di kamar mandi kita itu agak-agak serem dulu. Cuma sekarang orang hampir ruangan info itu ya sebelah agak-agak toilet info itu. Cuman ya itu sekarang udah nggak ada lagi, udah nyantai aja mau sendiri. Karena udah menyingkir sendiri kali, karena udah makin rame aktivitas di terminal. Itu sih. Begitulah. Jadi habis yang gelas itu lu kabur, langsung kabur nggak jadi ngerjain. Dengar suara gelas itu. Tetap ngerjain juga sih. Akhirnya udah biarin aja lah. Apa istilahnya kayak kita dulu ngomong sendiri gitu, kami nggak ganggu, mohon maaf kalau kami ganggu, tolong kadang gitu ya, kita jadi paranoid sendiri. Assalamualaikum, tolong kami cuman mau kerja doang gitu kan ya. Gitu aja ya, udah nggak kedengeran lagi gitu. Itu jelas sekali kedengerannya gitu, tapi ya nggak nampak mata kan, karena gelap, karena nggak dikunci, nggak dicek juga. Gitu lah, biarin aja lah. Siapa sih yang mau ngeliat kayak gitu? Iya, nggak ada juga yang mau ngecek itu. Ya kalau ngeliatin mereka ngeliatin, ya kita kabur paling. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu obrolan kita dengan Arif dari Dinas IT. Masih banyak ceritanya sih sebenarnya. Ada terkait pengalaman di rumah juga ya. Cuma nanti terlalu panjang. Jadi kita akhiri sampai di sini dulu. Tapi sebelumnya kita mengingatkan lagi nih untuk teman-teman semua, jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker. Karena kita lagi dalam kondisi pandemi, cuci tangan, jaga kesehatan. Kalau bisa nggak keluar rumah, nggak usah keluar rumah, kecuali emang ada kerjaan seperti kita lagi kerja sekarang. Jaga jarak di tempat umum, yang pastinya tetap harus jaga kesehatan, minum vitamin ya Mas Arif ya. Oke. Ini sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.